Situasi waktu itu kan teman-teman itu kan sering nongkrong, kalau nggak salah ya di Timur, tempatnya Heri, tempatnya Dani Petir. Ya waktu itu anak-anak kan sering tiap malam minggu ya, kalau nggak salah tiap malam minggu nongkrong di LA di Lore Apollo. Itu dari rumah itu kita jalan kaki malah. Waktu itu jalan kaki dari rumah. Walaupun jarak tempuhnya 5 kilo jalan kita. Tapi punya semangat gitu loh. Nongkrong bareng-bareng itu punya semangat. Nah di situ sambil nongkrong sambil pogo-pogoan kayak kalau nggak salah itu kayak gitu. Nongkrong sambil bercanda. Ya sambil minum-minum. Untuk daerah era tahun 96-97 ya Pak ya, 98 ya kita tahunya budaya punk itu kan aneh, dan salah satunya kita suka dengan keanehan mereka. Apa ya Mas Blitar dhisik apa sing terkenal apa poros ya? Poros Blitar kuwi wah gondrong-gondrong wong sangar-sangar dhisik. Legend kuwi. Zaman dhisik. Awal-awal kuwi sih aku kenal underground Blitar. Tongkrongan iki asik sih. Tongkrongannya asik. Tongkrongan anak-anak metal, anak punk yus guyub sih zaman dhisik. Kalau kelas bentrok itu wajar Mas. Semua itu pernah mengalami di skena-skena lainnya. Itu pun hanya sebatas gimana ya? Hanya sebatas perselisihan dan kesalahpahaman. Mungkin ya belum mengenal satu sama lain. Sebenarnya pergesekan itu awalnya tidak kita rasakan suatu hal yang kayaknya apa ya besar atau kecil, sebenarnya cuman ya masalah antar komunitas itu kan sudah biasa. Namanya gap-gapan itu pasti ya ego, gengsi itu jadi satu, kayaknya jadi suasana nggak enak antar pertemanan karena semuanya juga teman-teman kita sendiri. Tapi yang saya salutkan di era-era dulu itu ya mungkin dengan adanya perkembangan zaman ya. Dulu itu kita kompak, jadi punk, hardcore, black metal, grindcore yang mengatasnamakan underground itu kita jadi satu. Pertama kali saya sebagai penggagas dan mendapat respon yang bagus sama teman-teman pada waktu itu. Kenapa digabungkan menjadi Blitar Underground Community? Karena pada waktu itu namanya gap-gapan itu sudah bisa terjadi. Dan menghindari gap-gapan itu, alangkah lebih baiknya kita langsung membuat namanya komunitas itu jadi satu aja biar tidak terjadi gap-gapan. Dan disetujui nama Blitar Underground Community sendiri ya. Terus pertama kali untuk mengukuhkan nama tersebut adalah event pertama kali yang kita gelar adalah Blitar Horror yang pertama tahun 98, tanggalnya 17 Mei kalau saya 17 Mei 98, bertempat di gedung PGSD. Kita awalnya itu ngadakan event itu ya gotong royong Mas ya, istilahnya gotong royong. Dari gotong royong itu kita komitmen, kita punya tanggung jawab, terlaksana eventnya. Ya namanya pertama kali bikin event ya, namanya pengalaman kan masih belum ada. Dan banyak ya namanya sesuatu yang dari awal itu kan ya memulai itu kan kayaknya sulit ya. Tapi setelah kita menjalannya
semuanya menjadi gampang dan mudah. Seperti ya perizinan, sound, band-band, kalau band-band sudah ada semuanya, sudah komplit, tinggal mengemas dalam satu event gitu aja ya. Ya waktu itu ya masyarakat Blitar itu memandang komunitas kita itu ya agak gimana gitu ya, agak heran juga gitu loh, komunitasnya seperti ini kok anaknya itu kayak gini, tapi di luar ekspektasi mereka. Jadi nggak ada istilahnya keributan yang kayak seperti dangdut itu nggak ada. Yang paling saya ingat ya secara pribadi ya, pada waktu itu animo dari para penonton juga teman-teman kita itu sangat luar biasa. Bayangin aja di tahun itu ya, 98 itu ya, itu mungkin ya kita masih remaja, masih ABG gitu. Jadi animonya ya sangat luar biasa. Dan yang menjadi paling memorable ya, itu adalah tiket cuman dipasang 1.000 perak, dan itu sold out, dicetak sekitar 700 kalau nggak salah itu ya. Itu langsung sold out. Dan band-band yang tampil itu selain dari Blitar juga ada dari Kediri, dari Malang, semuanya menjadi satu situ dan memperkenalkan lebih dalam lagi ya tentang mesin metal yang ada di Blitar yang pada waktu itu juga masih belajar gitu ya. Blitar Horeg pertama itu menurut saya yo sangat-sangat asik sih. Sebuah event yang mengumpulkan beberapa underground, maksudnya underground dengan berbagai macam aliran musik, dan kita pun ngisi pada waktu itu di Blitar Horeg itu. Walaupun kita tidak mengisi, setidaknya kita support dalam event kayak Lapa, kayak apalah Lapa dan lain-lain, Distro dan lain-lain. Di sekitar event gedungan kita selalu support juga. Ya, yang pasti setelah berangkat dari pengalaman yang pertama, sukses itu pasti menjadi semangat yang paling besar di jiwa kami semua teman-teman di BUC semuanya itu ya. Kalau jarak ya, kalau Blitar Horeg itu pada waktu itu rutin 1 tahun. 1 tahun itu pasti jaraknya cuma 1 tahun aja. Di samping event-event yang lain ya selain Blitar Horeg ya. Kalau Blitar Horeg itu kan event wajib ya bagi BUC ya. Sudah ada dalam namanya idealis, itu kan sudah tertanam sejak sebelum kita bikin Horeg yang pertama ya. Dari hobi, dari kesukaan yang sama, dari berkumpulnya banyak teman-teman ya. Dari situ kan timbul yang namanya rasa idealis untuk tetap menggelorakan pergerakan musik underground sendiri yang ada di Blitar khususnya ya. Dan yang pasti untuk yang Blitar Horeg yang 9 ya, yang kita sebut terakhir digelar itu karena dari tahun 2011 ya. Jadi rentang waktunya sangat panjang sekali jika dibandingkan yang sebelum-sebelumnya ya. Ya, yang menjadi sangat antusias sekali itu mungkin ya pada waktu itu adalah comeback-nya teman-teman dari BUC sendiri. Dalam arti itu sebelum BUC comeback, yang kita sebut comeback di sini ya, pada waktu itu ya teman-teman mungkin masih terlalu disibukkan oleh pekerjaan, keluarga, dan lain-lain ya yang pasti ya. Nah, dari situ kita itu seperti terpanggil ya, karena sudah banyaknya event-event yang mungkin pada waktu itu kelasnya itu masih kecil, masih gig gitu ya. Nah, jadi kita itu kayaknya aduh pengen bikin lagi yang kayak yang kemarin, dan ternyata waduh di luar dugaan sekali ya, karena semangatnya teman-teman sangat besar sampai digelarnya itu 2 hari. 2011 ya, 2011 itu Blitar Horeg 9 yang diselenggarakan sama teman-teman Blitar Underground Community ya. Itu saya perform di acaranya itu malah. Nah, antusiasnya banyak banget itu kan, diikuti 80 band, terus 2 hari kalau nggak salah itu. Terus ada event tatonya juga lah. Event tato atau dia pengisi acara juga saya
kurang terlalu paham. Tapi yang jelas acaranya itu meriah karena baru pertama di Blitar itu event dengan jumlah band banyak dan 2 hari. Apalagi Blitar Horeg yang notabene juga event yang berkelanjutan dari, kalau saya tahu itu sekitar tahun 97 itu saya masih TK. Tapi dari tetangga-tetangga banyak yang bilang lek gak bisa main di Blitar Horeg wis aja ngomong main dadi musisi ini wong Blitar. Blitar Horeg Songo ning 10 ki suwi enek pira ya? 14 tahun ya mungkin ya. Kok ora suwi eneke mungkin ya memang winginane ya enek corona. Apa wis padha dewasa kabeh mau wong wis tuwek-tuwek wis padha wis nyambut gawe dhewe, wis padha mapan. Karena teman-teman yang dulu di Blitar Horeg 9 itu sudah kebanyakan nggak mikir ke depannya lagi, masih ada gejolak yang hasil dari Blitar Horeg yang 9 itu, gejolak internal panitia katakanlah gitulah. Jadi belum bisa dikatakan untuk komitmen bikin event lagi itu belum bisa. Tentang waktu lama karena ya mungkin ya semua teman-teman masih terlalu sibuk dengan pekerjaan, keluarga dan lain-lain ya. Padahal teman-teman semuanya masih ada di Blitar semuanya ini khususnya ya. Cuman waktunya aja yang kayaknya untuk berkumpul yang paling agak jadi kendala ya, susah gitu. Sebenarnya nggak susah amat sih ya, cuman ya mungkin ya kita tahu kalau urusan teman-teman kita itu juga sangat banyak, berbeda-beda juga ya, kita hormati aja. Ya kita berkumpul seadanya teman-teman yang masih punya waktu luang, senggang gitu aja. Kita berkumpul lagi di sini, kita bahas untuk Blitar Horeg selanjutnya. Yang menyemangati kami untuk mengadakan Blitar Horeg 10, kami ingin mengembalikan masa kejayaan Blitar Horeg tersebut. Karena event Blitar Horeg itu terakhir diadakan tahun 2011 yang dimana hampir 14 tahun ini vakum. Dan acara Blitar Horeg kalau boleh dibilang adalah acara termegah yang pernah saya lihat. Di sana banyak-banyak band lokal yang tidak kalah populer dan tidak kalah bagusnya dengan band luar. Lalu kemasannya juga seperti pada Blitar Horeg 9 di 2011. Menurut saya sangat bagus karena ini sebagai bukti bahwa eksistensi underground Kota Blitar masih aktif. Kalau acara Blitar Horeg itu acara yang selalu ditunggu ya, sama anak-anak, khususnya anak hardcore, anak-anak musik keras zaman dulu Mas ya. Ke acara puncaknya gitu, dari acara-acara yang gigs kecil tuh, zaman dulu. Dari flyernya tuh udah kayak pengen menggandeng semua komunitas Mas ya. Jadi kayak seru aja tuh, ada scan out, gambar, ada graffiti, ada skateboard, itu kan lebih bervariasi, nggak cuma musik-musik keras aja gitu Mas. Jadi lebih menyeluruh lah. Bisa lebih komitmen, bisa lebih tanggung jawab, dan bisa diteruskan dari tahun ke tahun. Tidak bisa berkelanjutan lah. Sekarang teknologi sudah mengizinkan. Sekarang banjir informasi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak diselenggarakannya Blitar Horeg 10 ini.
Bicara soal harapan, kita berharap untuk Blitar Horror 10 ini berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala yang berarti, lalu kekompakan yang akan menjadi nostalgia kita bersama era dulu terjalin lagi. Dan saya berharap Blitar Horror 10 ini akan menjadi Blitar Horror selanjutnya. We stand as